berbicara dengan Ibu siapa ya? Ibu Tiur. Ngajar kelas berapa ya Bu? Kelas 5. Oh iya. Kita mulai aja ya Bu wawancaranya. Yang pertama, bagaimana struktur organisasi di sekolah ini Bu? Nah, ya kalau di sini sebagaimana mestinya sekolah-sekolah lain sama saja. Jadi struktur yang paling tahu kepala sekolah. Di bawah ini kepala sekolah itu pasti ada wakil kepala sekolah. Kepala sekolah kalau di wilayah SD itu hanya kepala sekolah, tidak ada wakil kepala sekolah. Jadi yang mengepalai di sekolah itu adalah jadi di setiap tahun itu kita pasti ada perubahan, yaitu dengan pembagian kelas, ya, pembagian kelas, pembagian guru-gurunya, menempatkan guru-gurunya di kelas mana. Di kadang kan kita itu pergantian kelas juga. Contohnya nih seperti Ibu dari kelas 5 misalnya tahun depan di kelas 4 gitu, atau di kelas 6 gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam perubahan struktur organisasi di sekolah ini? Kalau waktu yang dibutuhkan itu bisa setahun sekali. Itu kan struktur organisasi ya yang dipertanyakan, setahun sekali. Kalau kemungkinan ada beberapa tahapan harus dirapatkan terlebih dahulu. Itu juga kalau kepala sekolah terbuka. Jadi berapa lamanya itu tidak sampai 1 semester atau 6 bulan sekali. Jadi harus dirapatkan terlebih dahulu. Ya. Terus pertanyaan keempat ya Bu, dalam merumuskan kebijakan sekolah, apakah penyesuaian visi misi sekolah itu sendiri? Pasti yang masalah di visi misi itu bukan hanya atasan, kalau tak sejalan dengan atasan atau kepala sekolah tidak akan terwujud. Itu pun harus berkesinambungan seperti semua elemen sekolah, warga sekolah juga sama, jadi semua harus berperan penting. Terus yang pertanyaan kelima ya Bu, dalam suatu pengurusan struktur organisasi, strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperkuat profesional tenaga pendidikan? Kalau strategi, kemungkinan kita di SD negeri dan kemungkinan bukan strategi. Kalau kita di swasta kemungkinan punya strategi yang bagus untuk menarik siswa. Yang banyak kalau negeri dan tidak seperti itu karena pemerintah dibataskan untuk per kelas. Bukan dibataskan, membataskan. Membataskan. Untuk per kelas minimal 28 siswa untuk satu kelas, ya. Ini apanya 28 untuk SD beda. Jadi 28 itu untuk per kelas, ya. Nah, kalau kami bukan strategi, tetapi kinerja itu harus ditingkatkan. Misalnya dalam bentuk kepala sekolah atau atasan atau dinas langsung. Ada yang juga metode-metode baru. Kita harus bisa menyesuaikan, harus mampu metode apapun. Kita harus profesional segala aspek. Ya, terus pertanyaan selanjutnya Bu ya, apakah di sekolah ini terdapat tata tertib sekolah? Pasti setiap sekolah itu ada selalu tata tertib, selalu diutamakan. Terus selanjutnya Bu ya, seperti apa sih tata tertib tersebut? Nah, tata tertib tersebut yaitu yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua siswa atau warga sekolah, baik siswa maupun guru. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah tata tertib sekolah ini tertulis dengan jelas? Pasti tata tertib di sekolah ini tertulis dengan jelas. Terus pertanyaan lagi, bagaimana sekolah mensosialisasikan tata tertib
tersebut ke semua siswa? Bagaimana sekolah mensosialisasikan tata tertib tersebut ke semua siswa? Pada setiap upacara bendera, pastinya guru memberikan kepada siswa untuk menaati tata tertib. Tata tertib di sekolah, karena tata tertib di sekolah bukan hanya dibaca, dilihat saja, tetapi untuk dilaksanakan dengan adanya tata tertib, sekolah akan menjadi disiplin. Pertanyaan kedua, Bu, upaya apa yang dilakukan sekolah untuk mengenal tata tertib tersebut? Nah, untuk upaya yang dilakukan di sekolah untuk mengenalkan tata tertib tersebut kepada siswa yaitu dengan membuat jadwal piket ditempel di depan kelas, dibuat tempat sampah supaya anak disiplin pada peraturan tata tertib tersebut. Mungkin itu aja ya Bu pertanyaannya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu.